Siapa yang tidak kenal dengan Danau Toba? Danau Toba adalah danau kaldera terbesar di Indonesia. Setiap tahunnya, danau ini ramai dikunjungi wisatawan dalam dan luar negeri. Kemegahan Danau Toba terlihat jelas dari ketinggian sekitar 900 meter di atas permukaan laut. Keindahan sisa letusan gunung vulkanis ini dipercantik dengan panorama eksotis Gunung Samosir. Salah satu objek wisata terkenal di sini adalah Bukit Indah Simar Jarunjung, Kabupaten Simalungun, yang dibuka sejak tahun 2016. Di sini terdapat 36 spot selfie yang keren abis. Ada sepeda gantung mini, pohon cinta, papan hati, hingga sangkar burung dengan latar belakang Danau Toba yang indah. Di sini juga terdapat berbagai wahana ekstrim yang menantang adrenalin. Dengan ketinggian 10 meter dari tanah, badan langsung terdorong ke arah cekungan Danau Toba yang tingginya 200 meter dari permukaan air. Wahana menantang lainnya adalah flying fox dan sepeda udara. Keindahan Danau Toba memang sudah diakui oleh dunia. Namun di balik keindahannya, ada maut yang mengintai bagi mereka yang berjiwa serakah dan mengabaikan keselamatan jiwa manusia. Senin 18 Juni 2018, 3 tahun yang lalu, KM Sinar Bangun berangkat dari Pelabuhan Simanindo di Pulau Samosir ke Tigaras. Saat itu masih suasana libur lebaran, sekitar pukul 4 sore, saat diketahui kapal syarat penumpang itu mengalami kecelakaan. Hanya 21 orang yang berhasil dievakuasi, 3 orang diantaranya tewas dan sebanyak 164 orang dinyatakan hilang. Salah satu penyintas yang berhasil selamat dari tragedi ini adalah Hernando Lingga. Awalnya ia sudah merasakan jika kapal ini berlebihan jumlah penumpangnya. Bahkan ia dan ketiga temannya sudah menyiapkan pelampung untuk berjaga-jaga. Di saat itu memang kami sudah memegang pelampung. Kami berempat. Anda udah megang pelampung, artinya Anda udah siap-siap nih tenggelam dong. Iya Pak. Udah megang pelampung kami berempat ini Pak, sama teman. Jadi kami 3 orang memegang pelampung, 1 teman memakai. Udah dipakai pelampungnya sama teman Anda? Iya Pak. Lalu ketika itu kami bertanya kepada ABK-nya, anak buah kapal. Bahwasanya, abang kapal ini nggak apa-apa. Nggak apa-apa bang, ini udah biasa. Jadi kami yang bertiga, kami pulangkan ke tempat semula. Kapal yang karam di kedalaman 450 meter membuat evakuasi sulit dilakukan. Ditambah lagi angin kencang dan ombak yang sempat menghalangi. Kabid Humas Polda Sumatera Utara menyatakan penyebab karamnya kapal karena kelebihan muatan. Kapal yang seharusnya berkapasitas 40 orang saja ternyata diisi hingga 200 orang. Hernando pun kehilangan salah satu temannya. Merasa penyesalan buat saya gitu Pak. Karena apa? Kami situ udah ada firasat, takut akan tenggelam. Di saat itu kami sudah memegang pelampung. Kenapa kami membalikkan pelampung itu? Itu penyesalannya Pak. Mungkin kalau kami tidak membuang pelampung itu Pak, kami bisa selamat. Ada sekitar 40 pelampung Pak, karena di situ ada 2 tempat. artinya pelampungnya pun hanya disediakan untuk 40 orang. Betul ya? Iya Pak. Dan Anda lihat pada saat itu ada orang pakai pelampung kah? Nggak ada Pak, cuma kami aja. Pada saat kejadian ada orang yang pakai pelampung? Pas Atau tidak sempat kejadian lihat? belum Pak, sebelum datang peri baru ada pakai pelampung. Di saat itu kapal oleng ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan. Ke kiri perjatuhan motor. Di saat dia oleng ke kiri ke kanan ada sebuah bunyi seperti patahan kayu gitu Pak di dalam kapal. Di saat itu motor berjatuhan berulang kali. Berulang kali berjatuhan. Oleng lagi ke kiri. Di saat itulah Pak
oleng ke kiri dia, jatuh motor. Di dalam kapal itu kan ada 20 lebih motor di dalam kapal. Itu jatuh semua ke arah kanan dan mesin mati. Akhirnya kami terbalik, Pak. Perahunya kebalik. Iya, Pak. Berarti Anda jatuh dari bawah ke atas gitu dong? Ya, saya terperangkap di dalam kapal selama 20 menit kurang. Masih ada udara tapi itu ya? Enggak, Pak. Semua ada gelap, Pak. Semua ada gelap. Air mulai masuk? Air langsung masuk banyak, Pak. Anda bisa selamat? Di saat itu air langsung masuk banyak, semua gelap. Saya berenang seperti ikan, mencari celah, nggak ada juga, Pak. Nggak ada celah, nggak ada yang terang, nggak ada. Semua gelap. Yang saya rasakan hanya rasa oli dan solar, bensin. Itu sempat saya telan. Di saat itu saya pasrah, Pak. Saya pasrah daripada Tuhan. Kalau memang ini ajalku Tuhan, ambillah ke Tuhan. Tapi kalau memang Tuhan sayang sama aku Tuhan, bantu kami, tolong kami Tuhan. Saya berkata seperti itu, Pak. Dan mujizat itu memang datang, Pak. Di saat itu ada sebuah kereta menimpa saya, Pak. Saya terbangun dalam pingsan saya, Pak. Karena saat itu saya sudah pasrah. Pingsan itu ya? Sudah, Pak. Terbangun dari pingsan saya ketimpa sepeda motor. Saya melihat di depan saya ada cahaya terang, Pak. Saya tidak tahu dari mana cahaya terang itu, Pak. Mungkin itu kuasa Tuhan. Di saat itu saya sebelum saya menuju ke cahaya, saya melepaskan pakaian saya, Pak. Semua pakaian dibuang, sepatu itu dibuang, Pak. Dan saya menuju ke arah cahaya, Pak. Saya yang terang itu, Pak. Berenang lagi? Berenang. Akhirnya saya sampai ke permukaan air. Sampai ke permukaan air, saya lihat di belakang saya banyak keramaian orang. Dan saya menjauh, Pak. Menjauh lagi saya, Pak. Kenapa menjauh? Karena saya takut, Pak, ditarik gitu, Pak. Apa awas? Karena bukan itu kalian 12 itu saya di dalam. Tragedi tenggelamnya KM Sinar Bangun tentu sangat membawa trauma bagi Hernando, juga bagi para keluarga yang ditinggalkan. Karena 150 lebih penumpang, jasadnya hingga kini tidak ditemukan. Kebanyakan tenggelam hingga ke dasar danau dan tidak mungkin dievakuasi. Banyak anggota keluarga yang belum bisa menerima keputusan pemerintah untuk menghentikan pencarian korban. Pada hari ke-16, sebagian keluarga terpaksa pasrah akan kepergian anggota keluarganya yang tidak akan pernah bisa kembali lagi. Jadi yang hidup, Pak, satu, Pak, itulah keponakan saya itu, Pak, namanya Juwita, Pak. Apakah Ibu sudah mengikhlaskan dihentikannya proses pencarian? Sudah, Pak, sudah kebikin peletakan batu pertama, Pak, sudah ikhlas, Pak. Hernando juga masih belum bisa melupakan kenangannya bersama sang sahabat bernama Jonathan Tampu Bolon yang hingga kini jasadnya belum ditemukan. Di mana si Jonathan, Le? Di mana dia, Le? Gak tahu. Di mana dia? Gak tahu. Kami pun sampai ke dermaga, Pak. Hanya dia berkata gak tahu. Di saat itu di kapal yang menolong kami berempat. Di kapal itu kami bertiga. Kami sama-sama ditolong, Pak. Sama-sama ditolong. Saat ini nggak nampak, Pak. Sampai saat ini? Sampai sekarang. Udah seminggu lebih. Belum ditemukan juga, Pak. Sekarang belum ditemukan. Saya berharap dia selamat, sama seperti saya. Masih bisa makan. Hernando sangat kehilangan Jonathan, karena Jonathan adalah teman sepermainan sejak kecil. Bahkan hingga dewasa, mereka masih suka bepergian bersama. Buat Bu, Abang Bolu, yang sabar, Bu, yang kuat. Tuhan ada, Bu.
Tuhan pasti ada. Mujizat Tuhan akan ada. Mujizat Tuhan itu dahsyat. Hal yang sama dialami Rian Afandi yang harus kehilangan 7 anggota keluarganya sekaligus dalam kecelakaan itu. Saya serahkanlah kepada yang kuasa, memang semana lah Pak. Memang udah bersusah payah, aparat pemerintah setempat udah bersusah payah, memang pencariannya itu bagaimana lah Pak. Ya, udah kami pasrahkanlah sama Allah aja lah Pak. Kamera ROV Basarnas yang menyelami dasar Danau Toba berhasil mengidentifikasi beberapa korban, termasuk salah satunya anggota keluarga Rian Afandi. Tidak ada yang mau menghadapi ujian kehilangan anggota keluarga seperti Hernando dan Rian. Namun yakinlah ada hikmah di balik setiap ujian yang Tuhan berikan.